ilmu nyontek. Itu adalah salah satu ilmu yang paling penting dalam kehidupan ini. Open mind and action. Oke, kita akan belajar caranya modeling. Sebenarnya kalau kalian mau dalamnya belajar neurolinguistic programming, nanti kalian lebih bisa modeling. Ini ilmu menyontek. Nah, ini kalau bahasanya Pak Tung Desemaringin adalah ilmu nyontek. Itu adalah salah satu ilmu yang paling penting dalam kehidupan ini. Tapi kenapa kita waktu SMA nggak boleh nyontek ya? Padahal itu ilmu yang penting. Salah satu ilmu penting. Kalau kalian nyontek sampai kalian nemu style kalian sendiri. Yang pertama, kalau kalian mau nyontek, jangan asal contek. Poin pertama adalah listing. Listing tuh bikin daftar. Daftar apa kira-kira? Ada contekannya ya di atas ya. Silahkan di listing hal-hal penting apa yang kamu perlu raih di dunia ini gitu ya. Hal penting yang ingin kamu raih dalam hidup. Apa? Ilmu-ilmu penting apa, skill-skill penting apa yang kamu perlu raih dalam kehidupan ini. Udah tahu gak? Listing banyak tuh sih, banyakin sehingga kamu terarah, bukan yang apa dulu ya? Apa terus galau gitu, enggak. Nah, kalau bahasa sekarang kalau yang berkaitan dengan income ya ada istilahnya high income skill. Skill-skill yang dibayar mahal. Banyak tuh sekarang, ada programming, ada copywriting, sales and marketing, itu potensi income gede-gede juga. Digital marketing, kadang-kadang data analysis. Oh yes. Gara-gara kemarin Pak Luhut ya bilang Indonesia punya big data, yang nggak tahu juga. Beneran punya apa enggak ya? Yang jelas punya big data ya Google, Facebook, TikTok ini. Gojek itu malah punya big data tuh. Kalau pemerintah malah saya ragu. maaf ya. Tapi bisa punya big data dengan cara apa? Minta ke Google, Facebook kayak gitu. Kan bebas, bisa minta. Gitu ya. Nah, apapun yang kalian, salah satunya public speaking, content creating, desain grafis, editing video, voice over, nulis skrip. Menulis itu dari dulu sih. Pokoknya nulis sama ngomong itu dari zaman jebot, dari zaman nggak ada teknologi keren, itu adalah satu skill yang luar biasa. Sampai detik ini nggak hilang. Kan banyak ya skill-skill yang hari ini udah nggak kepake kan ada ya. Tapi nulis sama ngomong itu dari dulu nggak pernah hilang. Saya juga bingung. Sampai ada orang yang cuma bisa ngomong aja dapat duit kok. Apalagi ngomongin pengalaman, ngomongin keahlian. Masa sih nggak bisa dapat duit sih? Kalian kan punya keahlian, habis itu diomongin. Harusnya lebih menghasilkan. Yang ngomong doang aja bisa gitu ya. Ternyata tipu-tipu gitu ya. Ada. Tapi ya kita nggak di level itu ya. Dan dulu saya pernah pernah belajar level tertingginya ngomong itu apa sih? Ternyata ada 3 level, yaitu talking, speaking, selling. Yang tertinggi itu selling. Ngobrol itu talking, ya sekedar didengerin orang ngerti. Oke, berarti bagus. Level kedua speaking, bikin orang tersentuh, kena perasaannya. Enak ini orang. Yang selling, nah itu tuh bikin orang tergerak. Tergerak itu ya melakukan tindakan tertentu. Jadi nggak berhenti di perasaan, tapi mulai hari ini juga aku akan action apa. Itu namanya selling. Jadi selling itu nggak melulu call to actionnya itu beli sekarang juga, nggak. Selling itu apapun yang kalian lakukan tuh selling loh. Ngelamar kerja selling bukan? Nyuruh anak mandi itu selling bukan? Selling loh. Dapatkan bonus coklat hari ini untuk mandi pagi. Selling nggak? Selling. Itu pakai bonus gratisan kan itu. Ada apa lagi ya, macam-macam kan? Macam-macam. Itu selling. Bikin apa lagi? Anak mandi, terus apa lagi? Macam-macam. Kalian bujuk temen buat ngikutin like, share, komen, nah itu juga selling. Kalau kalian ngomongnya lebih ngena, pasti lebih gitu ya. Nah itu cari ilmu-ilmu ya. Dan masing-masing beda nih. Masing-masing beda kan? Maksud kalian pengen sama seluruh seruangan ini pengennya skillnya sama? Enggak dong. Aneh banget. Kalau sama nggak bisa kolaborasi dong, malahan dong. Sendiri-sendiri semuanya, ya capek deh. Nah, level di atasnya, seluruh level keilmuan akhirnya pada itu. Selain speaking tadi, habis itu komunikasi, skill komunikasi. Jadi ya tadi speaking juga sih ya. Tapi globalnya itu komunikasi. Akhirnya ada di bawah negosiasi itu ada speaking, nulis, ada ngomong, nulis, ada negosiasi. Nah,
di atasnya komunikasi. Komunikasi adalah ilmunya para pemimpin. Jadi leadership itu juga penting. Itu ilmu satu lagi tuh yang nggak boleh nggak sebenarnya. Leadership ini nggak cuma saat kalian jadi leader loh ya. Leadership ini dibutuhkan bahkan saat Anda jadi follower. Karena the best follower bisa menjadi the best leader. Yang paling potensi the best leader itu the best follower. Kira-kira follower yang membangkang bisa jadi pemimpin yang baik nggak? Susah itu. Susah banget. Dan leadership itu sebenarnya sepaket. Kalau aku belajar di waktu di lembaga dakwah kampus nyebutnya bukan leadership, tapi qiyadah wal jundiyah gitu. Jadi dua-duanya disebut leadership atau kepemimpinan dan keterpimpinan. Qiyadah itu artinya kan pemimpin, jundi itu tentara. Jadi yang dipimpin juga ada ilmunya. Ilmunya gimana sih saat kamu dipimpin tuh ada. Tapi kan kita terminologinya barat kan leadership udah. Padahal ya ada harusnya leadership and followership. Saat kamu jadi pengikut tuh gimana sih harusnya, itu juga harusnya dilatih. Dengan itu kalian tahu nantinya gimana. Saat aku jadi pemimpin tuh harusnya berbuat apa tuh ngerti. Bukan tahu-tahu jadi pemimpin, mas. Pokoknya didaulat terus pokoknya kamu bingung. Jadi member aja belum bener gitu ya. Gimana jadi leader gitu. Itu ya. Itu silahkan di listing. Setelah udah punya list ilmu-ilmu apa yang pengen kalian dapatkan, naik kelas ke level ini. Temukan orang-orang yang sudah mencapainya. Mencapai apa? Mencapai ilmu-ilmu yang kalian tadi udah listing. Nemuin siapa mereka. Kalau nggak bisa ketemu secara fisik, cari bukunya, cari e-course-nya, workshop-nya. Bisa nggak? Lama-lama deketin terus sampai jadi mentor kesayanganmu ya. Sampai jadi mentor beneran. Sampai kamu kenal deket sama dia. Tapi ya level terendahnya buku gitu ya. Tapi level terendah buku itu ada di bawah buku apa sekarang? YouTube. Level terendah itu. Walaupun ya jauh dari komplit, tapi yang menggambarkan utuh tuh biasanya buku. Itu luar biasa banget. Buku itu ditulis dengan editing yang detail soalnya. Pasti lebih lengkap daripada YouTube. Nah, silahkan cari bukunya, e-course-nya, syukur-syukur beneran. Nah, kalau istilah kerennya ngenger, kalau bahasa Jawanya ngenger bahasa Jawa apa ya bahasa? Ngikut gitu, follow terus, nempel, magang. Pokoknya jadi pembantu dia gitu. Banyak yang ke mentor-mentor luar biasa kayak Pak Tung Desumaringin itu banyak yang ikut dia setahun gak digaji, gak diapa. Ya buat belajar. Pak Tung aku mau jadi sopirmu. Wah, jadi sopirnya Pak Tung sepanjang jalan ilmu semua kan. Wah, gitu. Kayak gitulah. Makanya tadi aku bilang kalau kalian ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain, belum tahu, mending kalian ngelamar kerja tapi nggak dibayar nggak apa-apa deh. Gini deh, prinsipnya gini, yang di video sebelumnya ya, di pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya aku bilang kan tadi, coba ngelamar kerja nggak digaji nggak apa-apa. Sebenarnya kalian tuh nggak rugi. Kalau bosmu bener-bener bisa membuat kamu membantu suksesnya dia, berarti kalau kamu gunain sendiri buat dirimu kepake nggak? Kepake lah. Kalau kepake ya berarti ya nggak rugi dong. Kalau bosmu berhasil membuat kamu mampu menghasilkan miliaran rupiah untuk dia, berarti ilmu itu juga kepake nggak buat kamu sendiri? Kepake. Nggak ada ruginya. Datang ke toko ya, pokoknya ketok pintu datang ketemu. Permisi Pak, saya mau bantu Bapak. Saya mau bantu menyukseskan bisnis Bapak. Misal gitu aja. Udah pokoknya datang memberi. Atau ya pokoknya Pak saya mau kerja di sini. Saya mau bantu Bapak bisnisnya lebih sukses lagi. Nah udah ya dapat ya poinnya di situ. Terus dia pasti biasanya nanya emang kamu bisa apa? Ya saya bisa ini dan ini. Tapi kalau semua yang saya sebutkan Bapak nggak butuhkan, Bapak boleh latih saya sampai jadi tanpa digaji. Nggak usah digaji Pak, santai aja. Dan saya akan bantu Bapak lebih sukses lagi. Dan di usia kalian harusnya sih udah mental pembelajar. Diajarin sebulan sesuatu harusnya sudah bisa menghasilkan. Gak apa-apa, santai aja. Jangan melulu duit. Value kalian dulu. Kalian tuh punya value apa baru dapat duit. Kalau kalian digajinya masih kecil, ya mungkin emang value-nya masih kecil, gak ngasilin banyak. Fokus aja dengan membantu beliau dulu. Nanti ketahuan lah kalian punya bisa menghasilkan berapa duit tuh ketahuan. Nah nanti ya baru lah profesionalnya belakang. Nah, datang kan, ya silahkan gunakan saya untuk mensukseskan bisnis Bapak. Silahkan Pak, Bapak pasti tahu bagaimana caranya. Nah, saya ikut Pak, saya ikut. Tenang aja, Bapak nggak bakal rugi karena saya rela nggak digaji 1 bulan pertama. Kalau nggak jadi gimana? Ya saya siap dipecat tanpa baper Pak.
santai aja. Tapi kalau mau dilatih lagi ya kita ngobrolin lah. Aku beberapa bulan kok juga kok. Aku kerja nggak digajinya beberapa bulan. Karena aku tahu ilmu apa yang aku dapetin. Aku tuh selalu nyari pas kerja, nyari tugas-tugas lain yang lebih berat daripada tugasku saat itu. Nah, saat aku udah ngerjain kerjaan yang lebih berat dan beliau tahu, aku balik ke kerjaan yang remeh pasti dilarang. Rugi dong. Aku bisa ngerjain kerjaan penting tapi disuruh ngerjain kerjaan remeh. Iya nggak? Rugi kan? Rugi. Masa aku bisa jualan tapi disuruh packing, rugi nggak? Rugi. Aku bisa ngomong di panggung tapi disuruh input data, rugi nggak? Rugi. Mending suruh ngomong di panggung sekali dapat miliaran gitu kan? Nah, dia pasti gitu. Akhirnya setiap aku naik kelas ngerjain sesuatu yang lebih penting, aku balik lagi. Duh, bantuin itu lagi ya. Waduh Pak, kerjaan yang ini masih banyak juga ya Pak. Kemarin kan saya bantu karena emang kosong. Nih nanti kalau nggak dikerjain gimana? Itu siapalah, kasih siapa, gampang itu mah. Lama-lama cuma gitu. Oh gitu Pak, siapa Pak kira-kira? Nah si itu, aku nyamperin, bos, bro, si bos minta kamu ngerjain ini, aku disuruh ngerjain yang itu. Nah, dia suka apa nggak suka itu urusan bos, bukan urusan saya. Ya iyalah, bos yang nyuruh kok. Nah udah, aku naik ngerjain itu. Besok kan balik lagi, bolak-balik, lama-lama bos, udahlah kamu ngerjain ini aja, yang itu kasih ke siapa? Pernah saya kerjaan satu orang saya itu ternyata nggak bisa digantiin satu orang, digantiin 5 orang. Jadi setelah aku ninggalin kerjaan satu untuk pindah ke kerjaan lain itu, aku harus diganti 5 orang. Berarti selama ini aku belajar banyak banget ya. Dan aku nggak nyadar bisa ngerjain kerjaan yang kalau orang yang baru mulai ternyata harus 5 orang ngerjain itu. Aku sendirian. Dan saat itu aku juga nggak ngerasa harusnya ada yang bantu, nggak. Ya wis lah, nggak apa-apa gitu. Ya ada ngerasa pusing, capek, tapi ya wis nggak nuntut gimana. Tapi bener pas dibantu orang lainnya kewalahan. Nah udah aku naik kelas terus sampai di titik jadi manajer gitu. Padahal datang tak dibayar, datang culun kan, tapi bisa kok. Jadi ini adalah tips buat saya biasanya ke teman-teman SMK itu SMA itu kan diremehin biasanya. Susah ngelamar kerja ngelawan sama satu perguruan tinggi negeri bagus gitu, berat. Tapi dengan tips ini setidaknya dia mulai dari nol. Digajinya nggak ada, digaji nol. Tapi dia tetap bisa bersaing, insya Allah. Aku yakin. Asal dia punya mentor untuk bina terus dia ke situ, ya bismillah jadi. Mau dimanapun kerja bisa. Bismillah. Ya sesuai kamu nanti kan nemu pintermu di mana, silahkan belajar terus. Kenapa hal ini mudah terjadi di dunia sekarang? Karena internet itu membuat Anda bisa jadi sarjana tanpa sarjana, bahkan doktor tanpa kuliah sedikit pun. Makanya ada buku namanya PhD kayak kalau nggak salah. Pokoknya buku yang mengajarkan kita untuk bisa dapat ilmu-ilmu kuliah tanpa harus kuliah gitu. Open mind and action.